Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Levina Permatasari dengan NIM B11 2023 08274. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kerukunan antarumat beragama dalam terang firman Tuhan. Indonesia adalah negeri yang kaya, bukan hanya tentang sumber daya alam saja, tetapi tentang keberagaman. Ratusan suku, ratusan bahasa, dan 6 agama besar hidup di satu langit dan satu tanah air yang sama. Perbedaan ini bukanlah sebuah kebetulan. Perbedaan ini adalah sebuah anugerah atau mozaik yang jika dirawat dengan baik akan menghasilkan karya yang luar biasa. Namun pertanyaannya, mampukah kita hidup di tengah keberagaman ini? Setiap hari kita berjumpa dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, tetangga yang beribadah di hari yang berbeda, teman kerja yang berpuasa di bulan yang berbeda, bahkan sahabat yang merayakan hari raya dengan cara yang berbeda pula. Perbedaan ini seharusnya bukan menjadi tembok pemisah, melainkan jembatan yang mempertemukan kita dalam satu nilai universal, yaitu kasih. Sayangnya, sejarah mencatat bahwa perbedaan sering disalahgunakan menjadi alasan perpecahan, kecurigaan, bahkan kebencian. Padahal jika kita menengok kembali kepada firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa kasih dan kerukunan justru menjadi inti dari ajarannya. Dalam Injil Matius pasal 22 ayat 39, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Perintah ini tidak mengenal batas suku, agama, atau golongan. Sesama yang dimaksud adalah setiap manusia yang kita jumpai, siapapun dia, siapapun keyakinannya. Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 12 ayat 18 juga berkata, "Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Ayat ini mengajarkan bahwa kedamaian bukan hanya sekedar cita-cita, melainkan tanggung jawab pribadi setiap orang percaya untuk diusahakan, bukan hanya diharapkan. Bahkan dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 berkata, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun." Kerukunan yang digambarkan sebagai sesuatu yang indah di mata Tuhan sendiri, atas sebuah keadaan yang patut disyukuri dan diperjuangkan. Firman-firman ini menegaskan satu hal, iman yang benar tidak pernah membenarkan permusuhan, sebaliknya, iman yang sejati selalu bermuara pada kasih, kerendahan hati, dan penghormatan terhadap sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Kerukunan bukan sekedar slogan yang ditempel di dinding sekolah atau kantor pemerintahan. Kerukunan adalah tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kerukunan itu terlihat ketika kita menyapa tetangga yang berbeda agama dengan senyuman tulus. Kerukunan itu hadir ketika kita terus menjaga keamanan saat perayaan hari besar agama lain. Kerukunan itu nyata ketika kita mau mendengar, memahami, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengorbankan iman kita sendiri. Sebab kasih yang sejati tidak pernah memaksa, tidak pernah merendahkan, dan tidak pernah membenci. Kasih yang sejati justru merangkul, menguatkan, dan mempersatukan. Indonesia yang rukun bukanlah Indonesia seragam, melainkan Indonesia yang berbeda tetapi tetap satu juga, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Marilah kita menjadikan firman Tuhan bukan hanya sebagai bacaan, tetapi menjaga perdamaian, untuk mengasihi sesama, dan merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa ini. Karena pada akhirnya kerukunan bukan tentang menyamakan semua keyakinan, tetapi tentang menyatukan hati dalam kasih yang tulus. Sekian dari saya, terima kasih.